Channel. Denista Channel. Oke, pemirsa, kami dari teman-teman ini sedang ingin membedah sebuah ranah metafisika yang kebetulan kerap kali di tengah masyarakat ada sebuah praktek terapis yaitu hipnoterapi. Nah, bicara hipnoterapi tidak jauh dengan hipnotisme. Nah, yang sekarang seringkali disalahgunakan oleh banyak orang untuk tujuan-tujuan tertentu. Bahkan ada anggapan bahwa hipnotis itu sekedar untuk membuka aib atau rahasia seseorang. Nah, kebetulan ini ada beberapa pakar, ada Mas Andi ini sebagai pengamat kebijakan publik, kali ini berubah menjadi pengamat metafisika ini sekarang ini. Juga Bang Irul, sesuatu yang baru. Nah, ini Mas Irul ini juga pelaku klinikisasi yang pasti ini ya. Ini menarik ini. Nah, ini ada Mas Sugeng Setiawan, ini master dari Metafisika Nusantara yang sekaligus sebagai ketua dari perkumpulan terapis atau tokoh metafisika di Nusantara ya, Jawa Timur. Betul Mas Sugeng ya. Oke. Mas Sugeng, ini pertanyaan awal nih ya. Ini sebenarnya pengertian metafisika itu apa sih, hipnoterapi itu apa sih, dan seterusnya. Oke, terima kasih pemirsa. Ini ketepatan saya ketemu hari ini dengan orang-orang yang luar biasa, yang hebat ya. Apalagi Mas Andi, seringkali saya ngikuti di YouTube-nya yang selalu mengkritisi pemerintah yang nggak benar ini musuhnya. Nah, saya sudah pensiun ini. Ini generasi muda ini juga pengkritisi yang pedas ini. Jadi Bang Denny menanyakan tentang metafisika. Oke, kita bahas metafisika dulu. Apa sih metafisika? Metafisika adalah sebuah keilmuan yang mempelajari tentang hal-hal yang tidak bisa kita lihat atau yang dikatakan tadi goib. Nah, itu metafisik berarti di luar fisik berarti ya. Jadi itu. Kalau hipnoterapi adalah terapan dari keilmuan namanya hipnotis. Hipnotis itu apa sih? Nah, tadi diterangkan oleh Bung Denny bahwa selama ini paradigma masyarakat seringkali fobia ketika mendengar namanya hipnotis. Karena seringkali kita dicekoki oleh hiburan-hiburan TV, yang dimana TV itu hanya settingan dan hiburan. Pada dasarnya hipnotis itu kalau kita bicara keilmuan dasar adalah diterimanya sebuah ide tanpa dikritik sama sekali oleh critical area. Ya, jadi itu. Jadi dalam tubuh manusia itu ada 4 gelombang. Ada beta, ada alfa, ada theta, dan ada delta. Ketika informasi masuk di dalam telinga kita, ini dikaji dulu oleh namanya critical area. Dianalisa dulu di situ. Sekarang contoh, Bang Denny saya perintah, Bang, sekarang Bang Denny tak perintah muter-muter di depan Polres. Lepas itu nopol, terus Bung Denny jangan pakai helm. Ketika ada perintah semacam itu, pasti critical area mulai bekerja di sini. Apa? Menganalisa. Nah, berhubung di data memorinya Bung Denny itu punya data bahwa kalau saya nggak pakai helm pasti saya dicekel polisi, saya ditilang, apalagi kalau ada plat nomor pasti saya dikejar. Ini sudah ada data. Ketika data itu include, maka perintah itu tidak akan pernah dilaksanakan. Nah ini, apalagi yang sifat mempermalukan itu tidak ada, itu hanya settingan. Nanti kita coba sama teman-teman ini ya. Nanti setelah diskusi setelah kita diskusi kita coba begitu. Oke, terima kasih Master Sugeng Setiawan. Bang Andi, ini Bang Andi, monggo sekarang kesempatan mungkin ingin menyampaikan pendapat atau bertanya atau apa saja, monggo kesempatan sekarang. Ya, Mas Sugeng, mungkin saya baru mendengar ya atau tentang apa metafisika, terapi metafisika ya. Artinya ini apalagi di daerah Banyuwangi ini, sesuatu yang masih dapat dikatakan saya baru dengar, baru mendapat informasi. Silangkah. Dan akhirnya kita bisa berkumpul di sini gitu kan. Sejauh mana komposisi di dalam hal katakan metafisik ini digunakan untuk bidang kesehatan ya. Mungkin juga
beda bidang-bidang lainnya. Nah, nanti kita mungkin berkembang terhadap penerapan terhadap satu praktek, satu keilmuan, suatu teori yang dikembangkan sehingga dapat membantu hal-hal yang sifatnya memberikan dampak kepada manusia gitu kan. Komposisi yang saya tanyakan, komposisi antara seseorang itu menderita satu penyakit itu kalau menurut Anda dengan terapi metafisik ini, komposisi itu dapat disembuhkan berapa persen? Kemudian seseorang yang sakit itu memberi dampak pengaruh yang tadi dikatakan pada satu bidang metafisik tadi, itu dapat memberikan pengaruh berapa persen terhadap seorang individu itu tadi. Jadi sehingga praktek terapi ini dapat dikatakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk dapat menyembuhkan terhadap alternatif pengobatan yang lain, terutama di bidang kesehatan ya. Itu mungkin Mas Sugeng saya tanyakan. Siap. Oke, Mas Andi. Jadi pada dasarnya seringkali kita mendapatkan informasi ketika kita menjenguk atau mungkin kita pernah sakit di rumah sakit, pasti dokter apa bahasanya? Semangat ya Bapak ya, harus semangat sembuh. Pasti itu. Ya. Karena apa? Peran obat dan dokter itu hanya 12%. Yang 88% adalah peran dari internal, kekuatan kita untuk niat untuk sembuh, untuk optimis untuk sembuh. Nah, hipnoterapi mainnya di situ. Apa dampaknya pada si pasien individu itu ketika di hipnoterapi? Satu adalah semangat dia untuk sembuh. Saya sudah ratusan orang yang saya sembuhkan terkait penyakit-penyakit yang sudah kronis kayak stroke, kayak lambung. Ya. Nah, apalagi kita bicara lambung. Lambung itu berakibat nanti ketika sudah parah ada mempengaruhi psikis. Apa itu? Orang pasti akan kena namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu adalah gangguan pikiran di mana pikiran itu tidak layak. Itu pengaruh terhadap organ-organ ya? Pasti Ya. karena lambung. Ketika orang pikiran sepaneng, Mas Andi, itu pasti gas lambung itu akan naik. Ketika naik di sini, dia itu akan mempengaruhi amigdala. Nah, amigdala akan memproduksi 2 hormon. Berlebih Ya. berarti ya? Iya. Akan memproduksi secara berlebih? Bukan, akan memproduksi dua hormon. Dalam kondisi Iya, stressing tadi? Stres. Kalau kondisi stres, orang hormon kita di amigdala akan menghasilkan namanya kortisol. Orang jadi cemas, tidur gak bisa, apalagi kalau sudah parah, itu takut sama orang, kayak orang stres. Ya. Ketika kita bahagia, habis kita karaoke seneng, hormon kita itu akan menghadirkan, menciptakan, melahirkan adalah hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Nah, disinilah letak hipnoterapi punya peran supaya amigdala kita memproduksi hormon-hormon endorfin. Itu posisinya pada pemicu atau ibaratnya pemantik ya. Maksud saya di sini antara ketidakseimbangan kondisional seorang individu itu berakibat pada stressing. Betul. Karena pola pikir. Betul. Kalau pola pikir yang berlebihan sehingga organ itu mengeluarkan enzim-enzim yang mengakibatkan seseorang itu menjadi secara fisik sakit. Betul. Nah, pengaruh daripada hipnoterapi atau metafisik tadi itu sebagai pemantik atau di saat kondisi orang itu sedang sakit. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi gini, ibarat kita itu punya apa? Katel diisi air, ya toh, dengan tutup yang rapat dan panas yang berapa ratus derajat. Panas ini, ya toh, akan mencari titik-titik lemah di katel itu. Di mana dinding-dinding lemah itu nanti akan pasti bocor dan meledak. Ya, pasti meledak. Sama dengan tubuh kita. Ketika Mas Adi ini, contoh, Mas Adi ini panas banget ini, gitu. Pikiran panas banget, sepaneng banyak masalah. Akan mencari panas itu. Di mana lemahnya? Di sendi. Apa nanti terjadinya asam urat? Mana tadi yang lemah? Di lambung. Akan terjadi lambung. Sampai ke penyumbatan. Nah, gunanya hipnoterapi dinyetel di sini. Ketika ini panas, tungku ini panas. Kok mulai gak kuat yang menahan panas, mulai dikecilkan api. Kalau perlu didinginkan, di sinilah peran hipnoterapi. Perlu dinolkan di sini. Dan yang bisa mengenolkan itu hanya hipnoterapi, bukan psikiater, ya.
Ya. Karena kalau psikiater hanya sebuah nasihat, hanya sebuah teori. Tapi kalau hipnoterapi kita masuk ke bawah alam sadar, gitu ya. Di mana letak persoalan manusia itu di bawah alam sadar. Begitu. Gimana? Masih ada Mas Andi? Ya, sedikit lagi Pak. Ya. Nah, Psikologis pada waktu mungkin kita hubungkan terhadap psikologis kemarin, di mana kita mengalami masa pandemi kemarin ya. Artinya secara psikologis atau mentalitas daripada individu tadi itu berakibat pada kejiwaan seluruh masyarakat Banyuwangi. Tetapi kita perhatikan apa yang memberi input. Tadi kan bicara inputting data terhadap seorang personal atau individu, Iya. sehingga pengaruh. Tadi ibaratnya bila praktek atau metode yang digunakan adalah memberikan input data, sehingga database terhadap individu tadi itu akan berakumulasi untuk mengeluarkan. Tetapi itu ternyata bisa diterapi ya, bisa diarahkan. Betul. Data yang dimasukkan untuk membuat sesuatu hal menjadi positif. Betul. Sehingga membawa kekebalan imun kita. Betul. Nah, kalau kita kaitkan kemarin dalam kondisional pandemi kemarin, itu kan inputting data banyak yang kita masukkan dari hal-hal yang sifatnya informasi, sehingga secara psikologis di seluruh masyarakat terjadi perasaan yang was-was tadi. Sedikit-sedikit seseorang batuk saja, seorang bersin saja, itu orang sudah merasa was-was. Seolah-olah itu menyebabkan suatu masa pandemi ada virus yang kita bicarakan adalah masalah corona tadi. Nah, apakah ini juga pengaruh psikologis ini pengaruh terhadap psikologis secara masif, dan itu diciptakan secara besar di masyarakat, massal. Tetapi ini kan praktek ini ternyata dapat diterapkan pada pengobatan individual. Seseorang bisa dihilangkan kejiwaan yang sakit tadi, kemudian diberikan masukan data sehingga secara fisikly dapat dinormalisir. Apa begitu, Pak? Oke. Dari komunitas kami, dari kalangan hipnoterapi, kejadian kematian massal akibat COVID, kita meyakini COVID itu ada. Tetapi penyebab utama banyak kematian adalah karena psikologis. Karena psikologis. Kenapa di situ? Satu, ketika pasien diisolasi, keluarga terdekat, orang yang disayang tidak bisa mendekat. Sebenarnya ini obat untuk memberikan motivasi tadi, seperti saya tadi. Ada input yang luar biasa. Yang kedua, di dalam memori sudah ada data. Ketika ada bunyi ambulan, nggak tahu polisi atau satpol pp, pasti ada orang mati. Lebih menegangkan awal itu. Ketika ada ambulan lewat, nggak tahu itu satpol pp keliling, itu langsung ada orang mati. Ada orang nangis, nggak tahu kecepit meja, mesti ada orang mati. Data-data itu secara repetisi, ya, itu masuk ke bawah alam sadar. Ini ada penelitian. Ada sebuah penelitian di Amerika. Bagaimana sih kekuatan pikiran? Orang dimasukkan di pintu kayak kontainer tapi es, tapi di depan itu ditulisi bahwa ruangan 00 sekian derajat, min sekian derajat. Orang sebelum masuk bayangkan, gitu. Jangan manusia, daging mungkin hitungan detik langsung beku. Dia dimasukkan misalnya, jelek, ya, dikunci, tetapi AC itu pressure itu, cold storage itu tidak dihidupkan. Tetapi apa ternyata? Mati. Karena dia tuh sudah ketakutan. Memorinya itu ya. Ini. Jadi kemarin komunitas kami itu mengkaji kematian massal kemarin. Mayoritas bukan karena COVID, karena psikologis. Ya, artinya hal-hal ini kan ada pemikiran masyarakat ya. Artinya kan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap hal-hal yang sifatnya memberi kebaikan kepada masyarakat. Betul. Oke, cukup Mas Andi. Oke, sekarang Bang Irul nih, ayo monggo tanyakan. Ternyata dimensi alam pikir memiliki peranan yang begitu penting ini, seperti dijabarkan oleh Master Sugeng tadi. Monggo. Saya cuma ingin menambahkan sedikit pertanyaan menyambung Bang Andi. Berkaitan dengan hipnoterapi ini, kalau saya rasa ini kan seperti kekuatan pikirannya. Betul. Jadi kekuatan pikiran untuk membangkitkan spiritual seseorang. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah
praktek hipnoterapi ini juga bisa digunakan untuk mengupgrade seseorang, kayak kecerdasan seseorang bisa diupgrade. Maksudnya selain kesehatan, Betul. atau bisa mendoktrin seseorang agar menjadi sosok apa gitu. Iya, iya, terus. Apakah bisa seperti itu? Ah. Mohon dijelaskan. Oke, Mas Irul, terima kasih. Ketepatan tadi malam saya ada beberapa orang yang mau privat ke Bung Denny. Saya sampaikan materi-materi yang saya ajarkan ini. Gitu. Satu, memprogram semangat belajar, motivasi. Ini kemarin ketepatan. Sudah ada programnya ya. Ya, kemarin saya ada kepala SMKN seluruh Banyuwangi, itu ikut privat ke saya. Program ketaatan kepada kepada Tuhan, nanti saya jelaskan. Ada program untuk memperkuat daya ingat pikiran, terus untuk membangkitkan percaya diri, confident, untuk disiplin. Terus menghilangkan kebiasaan buruk, menghilangkan kecanduan rokok, narkoba sampai minum miras, dan lain-lain. Terus penyembuhan yang termasuk stres, fobia, ya, di sini trauma, susah tidur, yes, yang ringan-ringan sakit gigi, migran, lambung. Terus bahkan di sini ada metode metafisika yang seringkali banyak teman-teman paranormal terheran-heran, Mas. Kenapa? Saya menyembuhkan orang kesurupan tidak butuh waktu hitungan menit, cukup detik. Gak usah diruqyah. Kita hanya butuh waktu hitungan detik. Nah, inilah luar biasanya. Betul yang dikatakan Mas Irul tadi, bahwa ini kekuatan pikiran. Nah, the power of mind art. Bahkan itu yang saya katakan seni kekuatan pikiran. Oke, sekarang kita kupas, Mas, tentang kekuatan pikiran. Jadi ada sebuah teori David Husband, itu salah satu rektor university di Amerika. Dia itu ketepatan lulusan dari psikiater ya. Dia tuh menemukan tahap-tahapan kenapa sih pikiran itu sampai mempengaruhi, sehingga dia tuh ada menciptakan beberapa teori. Satu, dalam setiap pikiran akan melahirkan sebuah kebiasaan. Nanti ini tak jelaskan. Setiap pikiran akan menimbulkan sebuah kebiasaan. Dan setiap kebiasaan akan menciptakan sebuah karakter. Ketika karakter sudah muncul, tunggu saatnya apa keempat? Takdir. Nah, contoh ya, ini contoh. Kita, Mas Andi, Mas Irul, teman-teman mungkin di sini sudah banyak menginput data, menerima data dari media, dari teman, dari dokter. Kalau usia-usia di atas 40 tahun, mangan sate, mangan gulai apa? Ayo kira-kira. Kolesterolnya tinggi. Ya. Pasti itu ya. Itu data yang nggak pernah kita bohongi. Pasti ada data ini kan. Ya. Nah, sudah muncul pikiran pertama. Nah, sehingga ketika pikiran itu diulang-ulang terus, akan muncul kebiasaan. Mas Dani mangan di situ dilihat. Lah ya Allah, Mas Dani suwek kok mangan sate sok akeh, kok mangan gulai sok akeh, muncul kok keeman-eman ragane. Nah, secara nggak langsung bahasa sampean, batin sampean itu sudah mensugesti diri sampean. Setiap enak mangan sate, muncullah namanya bahasa kolesterol, penyempitan darah tinggi. Sudah menjadi kebiasaan. Terus yang ketiga, karakter. Sampean mari dolin teko mae Mas Andi gak nggawa mantel, gak nggawa helm. Balik gremes-gremes. Ketepatan dengan Mas Andi disuguhi sate. Balik ngomong ngelu. Yang disalahkan bukan masalah gak bawa helmnya. Gara-gara Mas Andi. Aku dibakar di sate aku ngeluh. Sudah muncul karakter di. Ya. Sama diundang di mulutan, mangan sate sak muluk ya. Gara-gara sama mulai isu gak mangan, gara-gara mangan sate, sih disalahkan satenya. Sudah mulai ngeluh. Bener-bener ngeluh ini. Karena sudah ada dampak. Tertanam. Iya. Muncullah karakter. Ketika karakter ini terus terjadi, apa yang terjadi? Takdir sama akan terjadi itu. Pasti kolesterol akan terjadi. Endingnya pasti itu. Dan ini penelitian, Mas. Nah, begitu. Terkait dengan kekuatan pikiran. Mungkin bisa. Oke, silakan. Ya. Giliran saya mau nanya. Gitu. Barusan kan penyakit-penyakit yang datangnya dari pikiran. Nah, ini yang mau saya tanyakan, rasa sakit yang datangnya atau timbulnya dari cedera. Itu Pak Sugeng. Cedera misalkan kita olahraga. Kita olahraga pas kita lagi lari, kena benturan, kena seleo jatuh, kayak gitu-gitu. Artinya mau tanyakan bisa nggak disembuhkan cara itu hipnoterapi apa itu?
Iya, itu yang mau saya tanyakan. Oke, Pak Sugeng. Dan butuh diperjelas lagi, tadi kan sakit yang dari pikiran mungkin bisa menyembuhkan dari pikiran kita juga. Sementara ini yang sakitnya yang cedera gitu loh maksudnya. Ya, terima kasih. Oke. Pegang dulu, pegang, Bro. Sebelum saya jawab, Ero suruh cerita dulu. Dia itu pemain sepak bola, Mas. Nah, sudah cerita dulu. Itu kecetit itu, Mas. Ayo, sudah cerita Gini. dulu. Ini gini, yang masih jadi pertanyaan saya sampai hari ini, saya itu kan pernah diterapi sama Pak Sugeng. Cedera saya ini lama Pak, terus terang lama, sampai tak bawa ke Jember, tak CT scan. Cederanya di bagian mana ya? Ini belah sini, Pak. Punggung ya? Iya, Punggung. punggung. Punggung Ini apa? kayak kan jatuh terus saraf kejepit kayak gitulah. Kebanyakan orang kan istilahnya saraf kejepit ya. Saraf kejepit gitu. Jadinya yang nggak habis tak pikir ini gini Pak. Sementara ini yang saya dengar kan selalu dari pikiran kita yang bisa menyembuhkan pikiran kita gitu kan. Hipnoterapi ini. Nah ini sakitnya karena cedera. Gitu. Oke. Intinya Gitu. jelas. Pak Ya. Sugeng. Jadi kalau tadi sebutkan alam pikir hal-hal tertentu ya yang udah masuk. Nah sekarang secara fisik secara fisik. Ya sudah, Ero sudah jelaskan. Itu sudah terapi apa? Ya enggak biar Sampai saja- saat ini sembuh nggak? Kan begitu. Oke. Itu loh, itu. Iya memang karena hal ini jadi pertanyaan, saya ini memang sembuh Pak. Testimoni lah. Ah, Iya. enggak, pertanyaan kenapa bisa sembuh gitu ya? Sembuh gitu loh. Gitu. Jadi yang tadinya Gitu. nggak percaya pikiran dapat menyembuhkan, sekarang percaya gitu. Enggak, kalau masalah yang sakit yang dari pikiran, saya percaya. Iya. Ini sakitnya dari cedera gitu loh. Iya, Fisik, maksudnya- secara fisiknya. Maksudnya diterapi secara metafisik, Metafisik tadi tadi ternyata loh. yang sakitnya tadi asumsinya adalah fisiknya, Iya, ternyata dengan diterapi dapat sembuh begitu bisa ya, Pak? sembuh. Secara hipnoterapinya. Iya, ini butuh Betul, penjelasan. betul. Oke Mas Sugeng, sekarang gini, saya pandu dulu pertanyaannya. Tadi kan Mas Andi, Mas Irul ini lebih banyak kepada metafisiknya ya. Jadi dari alam bawah alam sadar ini. Nah, Mas Irul ini kan tadi disebutkan pernah jatuh sakit cedera secara fisik loh ya, secara fisik. Kemudian Mas Sugeng katanya sudah melakukan hipnoterapi. Diakui secara testimoni oleh Mas Irul ternyata dengan cara hipnoterapi mampu membantu penyembuhan. Pertanyaannya begini saya pandu, pertanyaannya dengan cara apa Mas Sugeng ini bisa menyembuhkan cedera yang berupa fisik tadi itu? Bagaimana mekanisme kerjanya Itu yang paling penting itu. Oke. Kembali lagi saya pertanyakan. Dulu zaman kerajaan belum ada namanya dokter. Kalau orang luka sering karena banyak peperangan. Belum ada namanya operasi dokter bedah, dokter anestesia, ya kan? Ya. Tapi mereka kenapa bisa menyembuhkan? Apa? Sebenarnya kita itu sudah yang sering saya sebutkan. Tuhan menciptakan, pabrik menciptakan mobil hari ini banyak mobil matic. Pasti pabrik akan gitu, menciptakan insinyur-insinyur bingkil-bingkil yang sesuai dengan produk yang baru ini. Sama dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu gak goblok. Sudah ditanamkan aplikasi di sini, di tubuh kita. Kita bisa menghealing diri kita sendiri. Contoh, apakah baygon itu bisa membunuh? Kalau banyak. Kalau hanya kadarnya sedikit, kita punya zat untuk menetralisir. Betul nggak? Di tubuh kita. Iya kan? Ada zat untuk menetralisir racun. Tapi kalau kebanyakan memang mati. Nah, artinya apa? Tuhan itu sudah menciptakan aplikasi. Aplikasi dari mana? Dari pikiran. Kembali lagi dari pikiran. Orang sakit itu kan hanya pada pikiran. Artinya cedera secara fisik itu dapat disembuhkan dengan cara hipnoterapi, Bisa. bermain pada seni kekuatan alam pikir. Seni kekuatan alam pikir. Kita mengaktifkan gitu, bahwa alam sadar itu bahwa dia itu aplikasi yang punya kewajiban untuk menyembuhkan. Kita aktifkan supaya dia itu memproduksi, jadi Mas Andi tadi, enzim-enzim atau zat-zat yang dimana dia itu bisa untuk menyembuhkan secara alami, menghealing diri sendiri. Oke. Udah jelas ya, udah. Oke, saya rasa itu dulu ya. Taman lagi taman. Embu. Sedikit Sama-sama aja. Irul panggilannya. Ini mungkin yang jadi wacana yang memang ditunggu-tunggu oleh penonton, pemirsa. Jadi berkaitan dengan rezeki. Rizky ya. Kalau
berbicara tentang kekuatan pikiran atau metafisika ini tadi, hipnoterapi ini apakah bisa digunakan untuk apa ya namanya, menghealing seseorang agar memperlancar rezekinya biar tidak seret atau bagaimana? Apakah Atau mentransfer begitu ya? enggak? Oh, Apakah itu bisa Transfer fisiknya ada Pak ya? digunakan untuk apa ya, mendoktrin seseorang agar lancar rezeki atau bagaimana gitu? Mungkin ini yang ditunggu-tunggu pemirsa. Oke, pemirsa, ini saya buka ini karena ini pertanyaan yang sensitif ya. Tapi terpaksa kita buka demi penonton di sini. Oke, sekarang Mas Erul. Mas Erul pasti punya teman. Iya toh? Ada nggak teman satu yang sama nggak sukai? Pasti ada. Pasti ada. Karena teman yang Mas Erul nggak sukai itu ada sebuah frekuensi gelombang yang dilahirkan dari tubuh orang itu yang mempengaruhi sehingga sama tidak suka. Apa? Mungkin kelakuannya dia jelek, ya kan? Mungkin dia gampang seudonan, mungkin dia gampang main selip, gampang, pokoknya negatif dia. Atau suka menggunting dan melipatkan. Ketika orang ya sudah mempunyai sifat-sifat gitu, kita nggak bisa melihat, makanya dikatakan metafisika. Kita nggak bisa melihat, tetapi dengan lahiriah dia akan mengeluarkan, menciptakan sebuah energi, gitu, sebuah energi atau frekuensi negatif. Frekuensi negatif itu siapapun yang memandang males pasti. Kok ngejak kerjasama, ajak ngopi aja males. Ya. Itu secara alami, Mas. Bagaimana Pak Sugeng untuk menghealing supaya kita itu, ya itu tadi. Saya tadi malam ada berapa dukun di rumah, gitu. Ini tak telepon. Ada 6 kemarin tadi malam itu sampai jam 1. Orang biar kita punya aura positif, satu, ciptakan rasa bersyukur, cinta kasih sayang, keikhlasan, gitu. Ketika pikiran kita dipenuhi itu semua, Mas, aura sampai itu beda sudah. Katakanlah, sampai saat ini kerja sama kalau Mas Andi, ternyata Mas Andi main nyelip, sama nanya, sudah ikhlas, berarti rezeki saya hanya segini. Sudah, rezeki masih banyak lain. Sama disakiti, ya toh. Sudah, sama mengalah. Nah, ketika pikiran-pikiran itu sudah masuk, itu adalah asupan, Mas. Vitamin ke rohani kita untuk menciptakan aura-aura positif. Ketika aura positif itu memancar, sampai loh, gini loh, karena orang itu melihat senang. Nah, gitu loh. Ketika itu sudah berjalan, rezeki itu ngikut. Ya. Betul nggak? Nah, itu. Positive thinking. Satu lagi Pak, mungkin dapat dijelaskan praktek terhadap salah satu alternatif pengobatan dalam bidang kesehatan. Ini apakah sudah resmi diakui? Legalitas. Secara legalitas diakui dapat praktek seperti yang Mas Sugeng tadi Praktekan. Iya, praktekan tadi. Oke. Secara kelembagaan bagaimana itu? Oke, sekarang Pak Cero juga map itu loh, nah, di depan itu, map. Enggak usah. Nanti tunjukkan. Gitu ya. Tunjukkan. Jadi gini, Tunjukkan aja. Mas Andi, PKHI itu masuk di Indonesia. Itu sudah era terbelakang. Iya toh. Dulu zaman Elton Mesmer, Perang Dunia Pertama, itu sudah ada. Di mana ketika ada pertempuran, musuh itu PMI itu diblokade, nggak boleh masuk. Sehingga banyak pasukan-pasukan yang kena tembak. Dia menggunakan metode ini, Elton Mesmerism ini. Dia itu mengeluarkan peluru, mengamputasi tanpa obat bius. Dia memakai kekuatan pikiran, anestesia, hipnoanestesia. Nah, Indonesia baru tahun 70-an sekian masuk ke sini. Dan diakui sekitar tahun 90-an. Kayak LKP, lembaga pendidikan saya, itu langsung dari Disnaker dan kesehatan. Bahkan sekarang, Mas, ada sekarang hipnogitan, sunat tanpa obat bius. Ya, kayak saya sekarang itu, saya punya STPT. Surat terdapat tanda penjahat tradisional. Itu yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan bisa mengeluarkan asalkan harus ada lembaga resmi. Asosiasinya resmi? Harus resmi. Kalau nggak resmi nggak mau mengeluarkan. Dilihat dari ada rekom dari Kementerian Disnaker, terus tenaga kerja, pendidikan. Baru Disnaker Banyuwangi atau kota itu baru mengeluarkan STPT. Dan saya pertama kali hipnoterapi yang terdaftar. Jadi masyarakat Banyuwangi formanya bisa mencari alternatif. Betul. Cara pengobatan. Betul. Jadi sudah diakui. Bahkan letting saya, Mas Andi, ada berapa dokter sekarang. Bahkan di Sidoarjo itu sudah ada ruangan
Dan kepala Rumah Sakit Sidoarjo adalah ketua saya untuk Jawa Timur, Dokter Aslika itu. Dia melakukan operasi kandungan, Mas, tanpa obat bius, Mas. Pasien hanya disuruh lihat HP, ketawa-ketawa, nggak ngerti bayi ini sudah keluar. Nah, ini. Oke, puas ya. Itu sudah terpuaskan ya. Artinya kan masyarakat Banyuwangi Betul. untuk katakan mencari alternatif bidang kesehatan tadi dapat mendatangi Mas Sugeng. Ya. Oke, diundang. Bisa. Oke. Cuma gini pemirsa, mohon maaf ya loh. Kalau untuk penyembuhan atau pengobatan saya nggak terlalu aktif karena saya seorang profesi di pengacara. Tapi kalau mau belajar, monggo hadir ya toh, datang hubungi Mas Denny. Ini admin saya ini. Tapi kalau saya melakukan praktek 100%, waktu saya mohon maaf ya. Tapi kan legal Pak ya. Oh ya legal. Semuanya. Oke, pemirsa ini. silakan Mas Irul. Sudah cukup. Perlu dijelaskan lagi lebih detail, maksudnya Oke. bahwa hipnoterapi di Banyuwangi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Ini sudah cukup ya. Baiklah pemirsa, Anda sudah begitu banyak mendapatkan asupan nutrisi, ya. Asupan nutrisi berupa pengetahuan yang mengarah kepada dimensi alam pikir. Nah, ternyata dengan seni kekuatan alam pikir kita bisa memberikan banyak kemanfaatan dalam hal penyembuhan tanpa harus berisiko. Nah, begitu banyak manfaatnya. Tadi Mas Sugeng selaku Master Metafisika Nusantara yang kebetulan beliaunya ini menjabat sebagai ketua perkumpulan terapis dan tokoh metafisika Nusantara di Jawa Timur. Nah, segala sesuatunya bisa untuk masyarakat nanti menghubungi kami, mungkin ingin belajar atau mungkin pengobatan tertentu tentunya ya, berlapis. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.